Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afrinia Nadita NIM 19231002 di mata kuliah Administrasi Pendidikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas bidang garapan lain dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Lebih tepatnya mengenai men atau sumber daya manusianya. Nah, sebelumnya kita pernah membahas bahwa secara umum administrasi pendidikan atau manajemen itu terkait dengan proses pengelolaan 7M plus 1I. Salah satu M yang dimaksud adalah men-nya atau manusianya. Nah, manusia itu banyak dalam konsep SDM, administrasi supervisi pendidikan. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai administrasi peserta didik, dan sekarang kita akan membahas terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Jika berbicara tentang PTK, pendidik atau tenaga kependidikan, pasti kita akan bertanya-tanya apa PTK itu, siapa PTK itu, dan mengapa PTK itu perlu dikelola. Untuk apa PTK itu dikelola? Apa pentingnya? Nah, kita selalu berpikir bahwa PTK seperti guru, dosen, dan lainnya merupakan seseorang yang profesional di bidangnya, yang seharusnya mengerti dan paham etik moral tentang tanggung jawab dan hak yang seharusnya mereka berikan. Tapi, mengapa mesti dikelola? Pertanyaan ini menjadi sangat besar untuk kita analisis. Nah, pastinya kita juga berpikir bagaimana cara mengelola administrasi PTK ini dan bagaimana bentuknya. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu PTK. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Nah, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi yang kita pahami adalah konsep mengelola yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, baik sekolah ataupun perguruan tinggi. Mulai dari masuk dan diterimanya pendidik atau tenaga kependidikan tersebut ke lembaga kita sampai akhirnya pensiun. Nah, melalui proses perencanaan SDM mulai dari perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan, penghargaan, gaji,
latihan, dan pengembangan. Jadi sangat banyak urutan kegiatan dalam proses administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi PTK merupakan sebuah proses pengelolaan sumber daya manusia. Mereka dapat dikatakan sebagai PTK mulai dari mereka masuk dan diterima di suatu lembaga kependidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, hingga mereka berhenti atau pensiun dari lembaga kependidikan tersebut. Setiap manusia memiliki kelakuan dan sifat yang berbeda-beda. Makanya sangat diperlukan SOP yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga kependidikan agar dapat mengontrol kelakuan dari orang-orang tersebut agar tidak berbuat sesuka hati mereka dan nantinya akan menimbulkan kekacauan pada tujuan sebuah lembaga. Inilah tujuan akhir dari sebuah administrasi PTK tersebut dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai proses administrasi PTK. Nah, secara garis besar, proses administrasi PTK tersebut dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama yaitu pengadaan. Nah, pengadaan artinya proses mengadakan, menerima, mencari, dan menemukan siapa kira-kira calon PTK yang sesuai dengan harapan untuk bergabung dalam sebuah lembaga pendidik. Nah, yang kedua, penempatan. Artinya, memposisikan mereka di tempat yang seharusnya dibutuhkan. Nah, yang ketiga, orientasi. Artinya, upaya memperkenalkan seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Hal ini bertujuan agar seseorang tersebut cepat dapat menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai kesejahteraan PTK. Nah, yang pertama itu ada gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua ada tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan ini sangat penting dilakukan karena pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi, sehingga menjadi sebuah motivasi bagi tenaga pendidik atau si pendidik tersebut. Nah, yang terakhir ada cuti. Cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, cuti ini terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada cuti tahunan, yang kedua ada cuti besar, yang ketiga ada cuti sakit, cuti bersalin, dan yang terakhir ada cuti alasan penting. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.